Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam pertemuan mata kuliah Mekanika Teknik. Kali ini yang akan kita bahas adalah tentang momen. Nah, jika kita perhatikan gambar-gambar berikut ini, ada orang yang sedang menggunakan kunci, dalam ini kunci pipa, memutarkan pipa. Jika kita tarik gaya F ini, maka akan memutarkan pipa ini. Nah, kondisi seperti ini kita katakan adalah momen, ya, atau kita katakan torsi. Jadi, jika ada gaya kemudian ada jarak terhadap titik putarnya, itu kita katakan momen. Momen adalah besarannya vektor, ya. Kalau berputar seperti ini, ya, maka arah momennya ke atas, ya. Seperti kaidah tangan kanan. Ini menunjukkan putaran momennya, ini arah momennya ke atas. Jadi ini putaran momennya. Ya. Kemudian rumusan momen adalah gaya kali jarak saja. Yang harus diperhatikan adalah gaya dan jaraknya saling tegak lurus. Nah, satuan momen adalah Newton kali meter atau pound feet, ya. Nah, kemudian contohnya yang harus kita pelajari, mungkin contohnya biar lebih paham. Nomor 1, sebuah kunci pas digunakan untuk membuka baut M12 jika gaya F-nya 130 Newton. Jika panjang D-nya 22 cm, maka besar momennya berapa? Nah, ini sudah saling tegak lurus jarak dan gayanya. Perhatikan jaraknya 22 cm kita ubah ke dalam satuan meter, sehingga momennya adalah 130 kali 0,22, ya. Itu 28,6 Newton meter. Kemudian contoh 2. Nah, perhatikan gayanya miring. Ya, gayanya miring. Jika kondisi kita lakukan bermutar baut dengan kunci pas gayanya miring, terjadi kejadiannya bahwa terlalu besar kita akan menarik gayanya untuk mutar ini. Artinya kurang efektif. Makanya kita selalu memutarnya pasti tegak lurus, ya, kalau kita ingin memutar supaya momennya efektif. Nah, untuk kasus seperti ini sama halnya, untuk mencari momennya kita harus mencari gaya yang tegak lurusnya, ya. Kita uraikan gaya F yang miringnya, ya, terhadap komponennya Fx dan Fy. Fy ini sudah tegak lurus terhadap jaraknya. Fx tidak digambarkan karena Fx ini tidak akan berpengaruh terhadap putaran momen, karena dia akan menuju pusat putarnya, ya. Sehingga Fx tidak kita hitungkan. Fy saja yang mengakibatkan momen putarnya. Nah, perhatikan Fy kali T untuk berhitung momennya. Fy-nya sudutnya 30 derajat, kita cari Fy-nya dulu. Ya, ini. Ya. Kemudian contoh 3. Hitunglah momen yang terjadi pada titik O dasar konstruksi benda ini. Perhatikan sekarang kondisinya, ya. Nah, 600 Newton di ujung A, di titik A, ya. Pada saat kita berhitungnya, kita uraikan, ya, kita uraikan Fx dan Fy-nya. Nah, kemudian untuk mencari momennya, perhatikan, kedua gaya ini mengakibatkan dia berputar terhadap sumbu O, ya, titik putarnya. Baik Fy maupun Fx, perhatikan. Benda ini jika ditarik oleh Fx, dia akan berputar searah jarum jam. Benda ini jika ditarik oleh Fy akan berputar searah jarum jam, ya.
Tuh. Kemudian fx dan fy kita cari berdasarkan sudutnya 40, fx f kali cos 40, fy f sin 40. Nah, yang harus diperhatikan adalah bagaimana cara menghitung momen yang ada dua seperti ini. Nah, perhatikan fx, jaraknya yang mana yang kita ambil adalah yang 4. Fy, jarak yang ambil adalah 2. Fy itu sebenarnya terhadap titik putar itu seperti ini. Ini saya gambarkan, ini Fy, ini jaraknya. Sehingga makanya Fy-nya hanya kali jarak kali 2, walaupun posisinya ada di sini. Ya. Jadi gaya Fy-nya kita tarik yang mendekati titik putarnya dan kita tarik yang tegak lurusnya. Dan itulah jaraknya. Ya. Jadi momennya Fx kali 4 ditambah Fy kali 2. Ya. Ini besaran momennya. Nah, untuk lebih memahami terhadap contoh-contoh ini atau terhadap perhitungan momen, ya, kalian kerjakan latihannya. Nah, kita perhatikan latihannya. Sebelum kalian kerjakan, perhatikan latihannya. Nomor 1, gaya 30 pound diterapkan pada plat di titik A. Ya. Hitunglah momen yang terjadi di titik B. Nah, gayanya miring. Ya. Perhatikan gaya miring ini. Ini kita uraikan terhadap fx dan fy. Penguraiannya mengikuti segitiga. Perhatikan segitiganya. Di sini 2 kotak, di sini 3 kotak. Sehingga sisi miringnya kita hitung. Ya. Akar dari 2 kuadrat tambah 3 kuadrat, 4 tambah 9, jadi akar 13. Nah, untuk menghitung fx-nya, itu kita gunakan perbandingan. 3 berbanding akar 13, ya, untuk mencari fx-nya, kali besarannya 30 pound. Fy-nya 2 berbanding akar 13 kali 30 untuk mencari Fy-nya. Kemudian yang harus kita perhatikan mencari momennya. Nah, kita bayangkan perputaran momennya. Fx berputar terhadap titik B, ya. Putarannya dia searah jarum jam. Fy terhadap titik B, putarannya berlawanan arah jarum jam. Artinya, kita punya 2 putaran yang berbeda. Nah, dari 2 putaran yang berbeda, artinya ada yang bernilai positif dan ada yang bernilai negatif, karena saling berlawanan. Nah, kita tetapkan yang berputar searah jarum jam itu yang positif, yang berlawanan arahnya negatif. Sehingga, untuk yang Fy itu adalah negatif. Ya. Fx kali 4 dikurangi Fy kali 1. Kenapa kali 1? Perhatikan, sama seperti contoh tadi, Fy-nya kita tarik ke bawah, yang tegak lurusnya cuma ini. Jadi ini, 1 kali Fy. Kalau Fx, udah jelas jaraknya yang ini, 4. Ya. Kalian hitung pound feet-nya, momennya. Lanjut nomor 2. Ya. Nomor 2, perhatikan hampir sama kunci, tadi kunci pas, tetapi fx-nya tidak langsung ke pusatnya. Dia fx-nya berputar terhadap titik putarnya, sehingga mengakibatkan momen. Ya. Baik fy ataupun fx sekarang ada momennya. Perhatikan fy-nya berputar searah jarum jam, fx-nya berlawanan arah jarum jam. Sehingga fx-nya negatif. Perhatikan, fx-nya negatif. Fy-nya positif. Nah, jaraknya, perhatikan, ini 200 mili. Kemeterkan. Fy kali 0,2 meter. Kemudian kalau fx, ini kali 0,03 meter. Ya. Kemudian untuk fx dan fy-nya, perhatikan sudutnya di sini, 15-nya, dekat dengan fy. Sehingga yang cos itu adalah yang fy. Fx-nya sin.
Jadi kebalikannya, tergantung posisi sudutnya. Ya. Kemudian nomor 3, ini perhatikan nomor 3. Ini sama seperti nomor 1 menggunakan segitiga. Ya. Segitiganya 35, sisi miringnya harus kita cari. Dan kita dapatkan sisi miringnya akar 34. Ya, gunakan perbandingan seperti nomor 1. Yang harus kita perhatikan adalah perputaran momennya. Fx terhadap O berlawanan arah jarum jam. Fy terhadap O searah jarum jam. Sehingga Fx-nya negatif, Fy-nya positif. Ya. Perhatikan jaraknya. Kenapa Fy-nya 1,2? Ini karena koordinatnya 1,2. Kalau yang sini 1,5, Fx-nya jaraknya 1,5. Lanjut, untuk nomor 4. Yang ditanyakan T, momennya sudah diketahui. Ya. Jaraknya ini diketahui. Sehingga bisa kita langsung cari T sama dengan momen dibagi D. Ya. Nah, 4. Sudah, langsung ke nomor 5. Perhatikan momen di O. Hanya Fy-nya saja, Fx-nya enggak, karena dia menuju pusat. Fy kali jaraknya ini, D-nya, tidak lain jari-jarinya. Yang harus kalian hitung adalah Fy-nya dulu. Fy-nya kondisinya dekat sudut, jadi adalah cos 20, F kali cos 20. Ya, itu momennya. Kemudian yang 6. Hitunglah momen yang terjadi di titik B dan di titik A, 2 kali berhitung. Nah, untuk menghitung momen di B, ini bisa kita langsung karena jaraknya sudah tegak lurus, gaya dan jarak. Jadi tinggal hitung, P kali 1,6. Nah, sementara untuk menghitung momen di A, kita harus mencari jarak ini, D-nya ini. Di mana D ini 1,6 ditambah X. Yang harus kita perhatikan cari X-nya gimana. Ini sudutnya 45, maka di sini pun 45 dan di sini pun 45. Sehingga X itu adalah sisi ini 1,6 kali cos 45. Kalian hitung X-nya dan D-nya, sehingga momen di A kita dapatkan P kali jarak D-nya. Kemudian nomor 7, perhatikan gayanya miring di sini dan tungkainya juga miring. Nah, maka kita cari Fy-nya tegak lurus terhadap gaya. Ya. Jadi momen dan gayanya harus selalu tegak lurus. Nah, sekarang sudutnya. Sudutnya di sini 10, di sini 30, maka sudut di sini adalah 40. Maka Fy 0,4 kali cos 40. Oh ya, perhatikan bahwa di sini adalah satuannya in. Kita ubah dulu ke feet. 1 feet sama dengan 12 in. Ya. Sehingga kita dapatkan momennya pound feet. Jadi D-nya kita ubah dulu ke dalam feet. Berapa momennya? Sama juga nomor 18, ini juga sama, satuannya dalam in. Ya. Kita cari Fy-nya dulu. Nah, perhatikan sudutnya. Mungkin yang harus kalian perhatikan sudutnya 60 ada di sini. Jadi untuk menghitung Fy gimana sudutnya? Nah, Fy, kalau di sini 60, maka sudut di sini adalah 60. Maka Fy-nya adalah 80 kali sin 60. Dapat Fy-nya, itu momennya. Satuannya pound feet. Lanjut nomor 9, perhatikan. Nah, sebuah trailer yang ditarik dari arah depan, dia gayanya 120 Newton, tapi miring posisinya. Kita ubah dulu, kita uraikan sumbu Fx dan sumbu Fy-nya. Yang harus kita perhatikan, begitu kita uraikan, putaran terhadap O-nya seperti apa? Dia berlawanan arah jarum jam. Perhatikan, Fx berputar terhadap O-nya berlawanan arah jarum jam. Fy juga berputar berlawanan arah jarum jam. Sehingga kedua-duanya negatif. Ya. Min Fx kali jaraknya 1,5
Ini jaraknya. Min Fj kali jaraknya 11. Ini satuannya dalam in, sehingga pound in. Ya. Kalian hitung. Terakhir, nomor 10. Ya. Gayanya sama miring, sudutnya 40 derajat. Nah, sudutnya dekat FY. Kalian perhatikan yang sebelum-sebelumnya, kalau seperti ini, FY-nya apakah cos atau sin? Nah, kemudian yang harus perhatikan, harus dicari L1 dan L2. FY kali L2, Fx kali L1. Kemudian putarannya terhadap titik O. FY berputar searah jarum jam dan Fx searah jarum jam juga. Jadi kalian cari L1 dan L2-nya dengan menjumlahkan, menghitung ukuran-ukuran yang ada di sini. Kemudian kalian cari momennya, ya 2 berarti Fx kali L1 ditambah Fj kali L2, karena semuanya searah jarum jam.